Maka dengan itu mereka merasa berhak untuk membuli saya. Kan itu yang kita lihat selama ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka sangat kekanak-kanakan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Itu saja. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini kita berbicara pernak-pernik tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia, serta juga kita membaca komentar dan memberikan jawaban. Komentar pertama itu adalah permintaan kepada saya untuk membahas atau mengomentari tentang ASEAN All Stars, di mana kita tahu bahwa akhir Mei ini akan ada pertandingan eksebisi di antara klub sepak bola Inggris Manchester United melawan ASEAN All Stars katanya. Mas Sujono ini meminta saya untuk memberikan komentar tentang pertandingan eksebisi yang akan digelar pada akhir Mei ini. Jujur Mas Sujono, saya ini bukan pengamat sepak bola. Saya tidak mengerti detail tentang kondisi timnas sepak bola selain dari Indonesia secara umum. Nah, kalau ditanya detail saya nggak mengerti. Tapi saya melihat pertandingan eksebisi Manchester United melawan ASEAN All Stars ini adalah pertandingan tipu-tipu aja. Pertandingan eksibisi ini adalah cara, maaf ngomong, ini cara Malaysia untuk mengalihkan perhatian Vietnam. Mengapa saya mengatakan begitu? Ini. Pertama, untuk pelatih ASEAN All Stars itu diambil dari mana? Dari pelatih nasional negara Vietnam, yaitu yang orang Korea itu. Jadi pelatihnya diambil dari Vietnam. Dan tentu saja kalau sudah pelatihnya berasal dari Vietnam, maka pemain-pemain yang banyak direkrut adalah pemain-pemain yang dari Vietnam. Itu wajar karena pelatihnya sudah terbiasa bekerja sama dengan pemain tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Beberapa pemain Malaysia menarik diri dari tim ASEAN All Stars ini. Padahal mereka jadi tuan rumah acara eksebisi ini. Kok bisa lu sebagai tuan rumah, lu menarik diri, lu menarik beberapa pemain lu? Itu pertama. Yang kedua, harus diingat ya, bahwa ini hanyalah pertandingan eksebisi. Hanya pertandingan hanya untuk gaya-gayaan aja. Hanya pertandingan untuk sok-sokan aja. Nah, apa yang terjadi? Ternyata penjualan tiketnya itu seret. Penjualan tiketnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. AFF, ASEAN Football Federation, itu sebenarnya mengharapkan Indonesia dengan pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa itu bisa memperkuat ASEAN All Stars ini. Untuk apa? Supaya nilai jualnya bisa lebih tinggi untuk AFF. Tapi ternyata apa yang dilakukan Indonesia? Indonesia hanya mengirim 2 pemain saja dan tidak mengirim pemain-pemain yang diharapkan oleh AFF untuk memperkuat tim ASEAN All Stars. Dan itu sebuah tamparan. Karena apa? Berarti penjualan tiketnya makin seret. Dan kalau saya melihat skema harga untuk penjualan tiket Manchester United melawan ASEAN All Stars ini, tiket yang paling rendah itu harganya RM50. Sedangkan waktu Malaysia menghadapi Nepal di kualifikasi Piala Asia, itu tiketnya dijual RM44. Itu stadionnya aja tidak terisi penuh. Apalagi ini hanya pertandingan eksebisi, bukan mewakili negara. Jadi ngapain juga melihat tim abal-abal ini bermain? Maaf, saya mengatakan ini tim abal-abal, karena ini bukan dalam kalendernya FIFA.
untuk pertandingan ini. Dan untuk pemain Indonesia yang bermain di Liga Eropa, ngapain mereka jauh-jauh datang ke Malaysia hanya untuk pertandingan yang tidak ada dalam kalender FIFA? Lebih baik pemain Indonesia fokus untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang menarik lagi, pertandingan eksibisi ini akan dilakukan kalau nggak salah 28 Mei ya. Nah, teman-teman perhatikan nggak? Kualifikasi Piala Asia, di mana Vietnam akan bertemu dengan Malaysia, itu diadakan kalau nggak salah minggu pertama atau awal minggu kedua bulan Juni 2025. Teman-teman perhatikan nggak? Tim inti ASEAN All Stars yang akan bertanding melawan Manchester United itu berasal dari Vietnam. Pelatihnya juga berasal dari Vietnam. Dengan waktu hanya 2 minggu dari akhir pertandingan eksibisi itu dan 2 minggu setelah itu, Vietnam akan berhadapan dengan Malaysia. Saya yakin persiapan Vietnam akan terganggu untuk menghadapi Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia yang akan diadakan akhir minggu pertama atau awal minggu kedua bulan Juni ini. Oleh karena itu, saya katakan bahwa pertandingan eksibisi Manchester United dengan ASEAN All Stars ini adalah akal-akalan oleh negara jiran kita. Mereka ingin Vietnam konsentrasinya terpecah. Apakah analisa saya betul atau tidak? Saya tidak tahu. Karena saya bukan pengamat bola. Kalau saya hanya bisa melihat dari jadwalnya aja, dari penyusunan tim ASEAN All Stars-nya aja, dan bagaimana Malaysia menarik beberapa pemainnya dari tim ASEAN All Stars, itu sudah sesuatu yang patut untuk dipertanyakan, sesuatu yang layak untuk kita mengerenyitkan dahi. Kok gini? Ya, topik kedua ini sebenarnya sudah rame ya sejak tanggal 14 April kemarin. Jadi udah lebih 10 hari yang lalu. Saya itu coba menahan diri untuk tidak membahas konten itu di dalam kanal YouTube saya ini. Karena menurut saya ini nggak perlu ditanggapin lah. Karena ini kaitannya antara negara Malaysia dengan negara Amerika. Tapi akhirnya saya harus menanggapi. Mengapa saya harus menanggapinya, teman-teman? Mari kita lihat video berikut ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas kenyataan pengulas politik konservatif Amerika Syarikat, Bill O'Reilly, yang mendakwa Asia Tenggara tiada wang, sambil menyifatkan ia sebagai satu pandangan yang angkuh dan jahil. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kenyataan itu bukan sahaja menunjukkan kejahilan O'Reilly terhadap realiti semasa Asia Tenggara, tetapi turut mencerminkan pemikiran sempit yang dipengaruhi sentimen perkauman dan ideologi penjajah. Tindakan itu jelas, Anwar, satu gambaran sikap angkuh seseorang yang dangkal ilmu dan menganggap hanya kelompok atau negaranya sahaja paling berjaya. Dalam sains sosial, ini disebut sebagai pemikiran yang terbawa-bawa dengan sikap imperialis, menyebabkan ada sikap xenofobia, anti kaum lain dan Islamofobia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian Kewangan di Putrajaya pada Jumaat. Nah, mengapa akhirnya saya harus membuat konten dengan topik seperti ini? Itu disebabkan adalah karena saya yakin apa yang dikatakan oleh orang Amerika ini, siapa namanya, Bill O'Reilly ini, dia mengatakan 3 negara, di mana 3 negara itu yang dikunjungi oleh Presiden Cina, yaitu Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Itu jelas-jelas dikatakan oleh si Bill O'Reilly ini dalam acara, saya nggak tahu, talk show atau podcastnya itu. Kalau teman-teman ingin melihat apa yang dikatakan oleh Bill O'Reilly ini, saya selalu mencoba mencari dari sumber aslinya, dari kanal YouTube-nya Bill O'Reilly itu sendiri. Dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman apa yang dikatakan oleh Bill O'Reilly ini. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. And so I don't know why you're going there because... yeah, now, maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed because we have the money. We buy the stuff. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money.
The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Nah, teman-teman sudah mendengar dan melihat sendiri apa yang dikatakan oleh Bill O'Reilly ini. Di mana Bill O'Reilly ini jelas-jelas mengatakan 3 negara saja. Vietnam, Malaysia, Kamboja. 3 negara yang dikunjungi oleh Presiden Cina. Saya tergelitik. Mengapa kok tiba-tiba Perdana Menteri Malaysia itu malah menyebutkan Asia Tenggara. Jangan bawa-bawa Asia Tenggara dong. Yang disebutkan oleh Bill O'Reilly itu hanya 3 negara saja. Saya tahu Malaysia saat ini menjadi ketua ASEAN. Tapi apa yang disebutkan oleh Bill O'Reilly itu tidak menyebutkan ASEAN, hanya menyebutkan 3 negara. Jadi kenapa harus bawa-bawa Asia Tenggara? Dan menurut saya di sini pernyataan Perdana Menteri Malaysia itu kayak mau ngajak-ngajak temen gitu untuk menghadapi Amerika, begitu kan ya? Seperti yang teman-teman tahu, dunia dengan cakupan internet itu adalah sebuah dunia yang tanpa batas. Apa yang terjadi di ujung dunia A itu akan kedengaran, akan ketahuan di ujung dunia B. Begitu juga komentar yang diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang menuduh Bill O'Reilly ini adalah xenofobia, Islamofobia, kolonialis, dan rasis itu ternyata juga diketahui oleh si Bill O'Reilly ini. Dan sebagai orang yang mempunyai hak untuk menjawab, bahkan setiap kita juga mempunyai hak untuk menjawab setiap tuduhan yang dilontarkan orang kepada kita, maka kita mempunyai hak untuk menjawab. Bill O'Reilly ini menjawab tuduhan yang diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Dan ini menjadi rame. Kenapa? Karena ini menjadi kayak, ya elah Perdana Menteri Malaysia orang kayak gini aja kok lu tanggapin sih gitu. Ya kita ngerti, mungkin Malaysia ini merasa karena gua ketua ASEAN nih, jadi gua harus berusaha berbicara mewakili kalian semua gitu ya maksudnya. Tapi yang diucapkan oleh Bill O'Reilly itu bukan ASEAN, hanya 3 negara saja. Mari kita dengar apa yang diucapkan oleh Bill O'Reilly ini menanggapi ucapannya Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan dia itu kolonialis. Malaysia is mad at me. This is an unbelievable story. So, you will remember that Chinese President Xi visited Malaysia, Cambodia, and Vietnam to try to get better trade deals with them to offset the trade stuff in the USA. Well, I reported on that, and here's what I said. All right, let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all, okay? They cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. Well, apparently the government of Malaysia is taking offense at what I said. How do they know? Because YouTube. We're all over the world. All over every part of the world. So, according to The Edge Malaysia, an English language business weekly publication, Prime Minister Datuk Ibrahim said this, quote, Prime Minister Ibrahim strongly rebuked conservative American political commentator Bill O'Reilly for his recent remark claiming that Southeast Asia has no money, calling his statement both arrogant and ignorant. Anwar's also finance minister said the comment not only reflects O'Reilly's lack of understanding of the current realities in Southeast Asia, but also reveals a narrow worldview shaped by racial bias and colonialist ideology. Wow. I'm a colonialist. I hate to break it to the prime minister. I do. But here are the stats. The household per capita income in Malaysia is $5,731 a year. A year. $5,731. By comparison, the USA household income per capita is $42,220. That would be 8 times as much. So, if you want to buy a little hat and you're only making $5,000 a year, you're not going to buy it. Okay? You're not getting Chinese takeout either in Kuala Lumpur. You're barely eating. So, Prime Minister, I wish you the best. I've been to Malaysia, beautiful country. Complicated, but beautiful. We want you to succeed. But this colonialist told the truth.
China's not going to be able to sell its stuff in your country or Vietnam or Cambodia. Kan akhirnya ditampol sama orang Amerika ini, sama Bill O'Reilly. Terus akhirnya si Bill O'Reilly ini malah mengeluarkan data tentang pendapatan per kapita Malaysia dibandingkan dengan Amerika yang 8 kali lipat lebih kecil ketimbang Amerika. Ini menjadi menarik ya. Saya nggak tahu siapa sih yang jadi juru bicara atau sekretaris pribadinya Anwar Ibrahim ini. Kenapa kok si pernyataan Bill O'Reilly ini lu tanggapin kayak gitu banget? Cuekin aja, itu kan bukan pernyataan resmi dari Presiden negara Amerika. Inilah kegagalan negara Malaysia untuk mengenal negara lain. Mereka berpikir bahwa negara lain itu sama dengan negaranya, di mana dia berpikir bahwa pernyataan satu orang Malaysia itu dianggap mewakili seluruh orang Malaysia. Kalau yang mengatakan itu Perdana Menteri Malaysia, saya mengatakan itu adalah sikap resmi negara Malaysia. Sama seperti misalkan, ketika rakyat Indonesia, atau kayak saya yang kutuku pret ini, yang ngomong tentang bahasa, yang berbicara tentang hal-hal kontra narasi tentang Malaysia. Apakah itu sikap resmi negara Indonesia? Belum tentu. Tetapi cara berpikir warganet Malaysia itu menganggap bahwa itu adalah pernyataan resmi negara Indonesia. Sehingga mereka merasa berhak untuk menghina negara lain. Merasa berhak untuk melabelkan orang-orang dengan cara sesuka hati mereka. Melabelkan Bill O'Reilly itu sebagai kolonialis, Islamfobia, xenofobia, rasis. Ini adalah ciri-ciri orang yang memang tidak bisa menerima perbedaan pandangan dan pendapat. Namun, kalau untuk sikap resmi, maka kita harus merujuk kepada apa pernyataan kepala negara atau kepala pemerintahannya. Itu sikap resmi. Misalkan Presiden Republik Indonesia mengatakan kita akan melakukan A, atau kita memutuskan A. Apakah itu semua rakyat Indonesia setuju dengan pernyataannya Presiden Republik Indonesia? Enggak, karena kita negara demokrasi. Kita mempunyai hak untuk mengekspresikan pendapat kita. Nah, warganet Malaysia ini sepertinya tidak terbiasa dengan iklim atau ekosistem seperti itu. Mungkin ya mereka biasanya dicekokin sehingga tidak punya kemampuan untuk mengekspresikan pendapatnya. Karena kalau mereka mengekspresikan pendapatnya takut nanti dibully. Ya seperti saya misalkan, atau seperti beberapa teman-teman kanal YouTuber yang lain seperti Bang Win misalkan gitu ya. Kita tuh dibully kan oleh warganet Malaysia ini karena kita menyuarakan fakta. Yang fakta itu tidak sesuai dengan angan-angan mereka. Maka dengan itu mereka merasa berhak untuk membuli saya. Kan itu yang kita lihat selama ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka sangat kekanak-kanakan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Itu saja. Jika video ini bermanfaat dan membuat hari-hari Anda lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!